فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Hukukun Da'at Ilaihil Fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita masih berada pada pembahasan hak seorang suami yang harus tunaikan oleh istrinya. Karena pada pertemuan sebelum-sebelumnya hak seorang istri yang harus tunaikan oleh suaminya, sekarang dibalik, hak seorang suami yang harus tunaikan oleh istrinya. Kata beliau, fa min huquqiz zawj 'ala zawjatihi, dan termasuk hak seorang suami terhadap istrinya, antuti'ahu fi amrih illa bi ma'siyatillah. Kemarin kita baca ini ya. Yaitu seorang istri hendaknya mentaati suaminya pada perkara yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasul SAW, kalau seandainya aku perintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, saya aku perintahkan seorang wanita agar sujud kepada suaminya. Karena hak suami itu sangat besar. Dan lelaki itu tanggung jawabnya besar. Kalau sudah berkeluarga, dia tanggung jawabnya tentunya kepada istrinya. Kemudian kalau punya anak, tambah anaknya lagi. Menunjukkan bahwasannya memang perannya sangat besar sekali. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu mereka adalah para pemimpin terhadap kaum wanita. Wa qala Nabiyyu sallallahu bahkan Nabi sallallahu juga mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Sampai-sampai Rasul sallallahu mengatakan, kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, kemudian istrinya nolak tanpa alasan loh ya, tanpa alasan. Menolak tanpa alasan. Kemudian bermalam di malam tersebut dalam kondisi suami marah, maka si wanita atau istri tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Faham? Menunjukkan bahwasannya seorang wanita tidak boleh menolak ajakan suami dalam keadaan tidak punya alasan yang syar'i. Kalau ada alasan mungkin sedang haid, sedang nifas, sedang sakit, itu maklum lah. Tapi kalau nggak ada alasan, cuman karena sedang tidak enak, mungkin ada permasalahan misalkan, itu nggak dibenarkan. Segera minta maaf dan segera diselesaikan urusannya. Tapi kalau alasan yang syar'i tadi seperti haid, nifas, atau mungkin sedang sakit, tidak enak badan atau semisalnya, itu masih toleran. Wa min huquqihi 'alaiha, dan termasuk hak suami yang harus tunaikan istrinya adalah Allah ta'mal amalan yudhi' atau yudhi' alaihi kamal istimta' hatta walau kana dzalika tatawwu'an bi ibadah. Lihat ini. Hendaknya seorang istri tidak melakukan suatu amalan yang bisa menyia-nyiakan kesempurnaan kesenangan suami. Bahkan walaupun itu adalah amalan ibadah yang sunnah. Lihat, amalan ibadah sunnah pun istri ketika ingin melakukannya harus izin dulu dengan suaminya. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Daud misalkan, istri izin dulu sama suami, boleh enggak? Kalau tidak dikasih izin, jangan itu istri nekat. Paham ya? Istri tadi jangan sampai nekat, karena nekat dia berdosa. Karena amalan-amalan sunnah bukan amalan wajib. Berbeda dengan puasa wajib seperti puasa Ramadan, enggak perlu izin. Bahkan kalau enggak diizinkan dia tetap puasa kalau seorang wanita tadi. Tapi ini puasa sunnah. Amalan-amalan sunnah itu pastikan dapat izin dari suami. Karena khawatir mungkin suami di siang hari ingin berhubungan dengan istrinya sehingga dia puasa akhirnya tertahan. Atau akhirnya barakallahu fi tidak terkondisikan. Nah, tentunya dia izin dulu, boleh enggak?
Istri tadi puasa sunnah. Kalau suami mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau suaminya mengatakan silakan, silakan. Kita lihat hadisnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idnih. Wa la ta'dan li ahadin fi baitihi illa bi'idnih. Masyaallah. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa, puasa sunnah dalam keadaan suaminya syahid menyaksikan di rumah. Kecuali bi'idnih, dengan seizinnya. Jadi seorang istri walaupun itu amalan sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa sunnah kan, itu pun pastikan dapat izin dari suaminya. Tidak bertindak semena-mena. Faham? Izin dulu. Diizinkan oleh suami, dikasih izin oleh suami, istri tadi baru berpuasa. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka sabar. Karena puasa sunnah. Faham insyaallah? Tapi kalau puasa wajib, seperti puasa Ramadan, izin nggak izin silakan. Karena itu kewajiban. Paham? Tapi kalau amalan sunnah pastikan jangan sampai istri melakukan atau mengerjakan, akhirnya apa? Mengurangi hak suami. Mafhum insyaallah? Naam. Wala ta'dan li ahadin fi baitihi illa bi'idnih. Dan jangan seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan seizinnya. Misalkan seorang istri di rumah ditinggal kerja suaminya, maka jangan pernah mengizinkan laki-laki lain yang bukan mahramnya datang ke rumahnya disuruh masuk tanpa seizin istrinya. Ini enggak boleh. Afan, tanpa seizin suaminya enggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti apa? Terjadi tuhmah. Apa itu tuhmah? Tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jangan-jangan istrinya berselingkuh misalkan. Jangan-jangan istrinya senang dengan laki-laki lain. Paham? Makanya ketika seorang istri di rumah, walaupun dia punya anak lah, taruhlah atau belum punya anak, ketika suami kerja, kemudian ada tamu laki-laki, jangan direspon lebih. Paling-paling dia di balik hijab, balik rumah, kunci pintunya, keperluannya apa? Kalau bisa pakai SMS, mungkin karena darurat pakai SMS. Adapun nanti berinteraksi langsung, ketemu, dibuka pintunya, masuk ke dalam rumah, dijamu, jangan. Kalau bukan mahramnya jangan. Paham ya? Dilarang oleh syariat, itu berbahaya. Mafhum? Karena suami enggak ada. Makanya disebutkan nam illa bi'idzni, kecuali dengan seizin suami. Dan suami yang paham syariat dia enggak akan mengizinkan laki-laki lain yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi suaminya enggak ada. Paham? Dalam kondisi suaminya tidak ada. Adapun kalau dia yang datang itu mertuanya, ya kan? Nah, barakallahu fik, atau keluarganya yang dia itu mahramnya, itu masih toleran karena keluarganya. Dan suami pasti mengizinkan, ya kan? Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan ada tamu yang tamunya enggak dikenal, nah, dan istilahnya enggak ada keperluan yang mengharuskan, dia boleh seorang istri menahan di dalam rumahnya enggak berbicara. Enggak ada larangan. Karena kepala rumah tangganya enggak ada gitu loh. Kecuali ada komunikasi, misalkan taruhlah zaman sekarang ini kan ada namanya jual beli online kan. Datang paket misalkan, hanya seperlunya aja, dia enggak perlu keluar rumah. Taruh depan pintu selesai. Enggak perlu berinteraksi langsung, kemudian apa? Suami tidak ada. Nah, kemudian apa sampai ngobrol, canda misalkan, waliyadzubillah. Cukup dia katakan tolong taruh depan rumah, uangnya lewat bawah pintu atau uang lewat jendela. Ya, kalau punya anak, anaknya ngasihkan. Semuanya ada solusinya semuanya. Ada solusinya, ada caranya agar tidak terfitnah. Paham ya? Kita kan lebih baik menjaga fitnah. Maksudnya menjaga diri kita dari fitnah biar tidak terfitnah, bukan malah menjerumuskan dalam fitnah kan? Innas sa'ida apa? Liman junibal fitan. Innas sa'ida liman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi kalau semaksimal mungkin pintu-pintu fitnah ditutup serapat mungkin. Nah, semuanya bisa diatur semuanya. Wah, berarti ekstrim berlebihan Ustaz. Ini bukan ekstrim, bukan berlebihan. Menjaga hati itu lebih didahulukan daripada merusak hati. Paham ya? Dan enggak mungkin orang yang sadar itu akan merusak hatinya. Bagaimana caranya dia menjaga hatinya biar tidak rusak? Kalau misalnya sekarang misalkan ada kurir misalkan datang, itu kan enggak semua kurir kita tahu dan juga bahkan mungkin orang asing kan di depan kita itu kan. Nah, itu pastikan istri dikondisikan. Kalau berinteraksi bisa di balik pintu. Hanya paketnya taruh depan pintu, uangnya lewat bawah pintu, atau mungkin ada anak lewat anaknya. Paham ya? Yang masih kecil misalkan, yang masih ada paham lah intinya ya. Jangan berinteraksi langsung, kemudian sampai ngobrol, canda, kenalan, tukaran apa? Nomor HP misalkan, atau nomor telepon misalkan, Allah musta'an. Hindari barakallahu. Fitnah akhir zaman lebih ngeri daripada fitnah-fitnah terdahulu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kalau mungkin zaman dahulu kan enggak ada HP-HP seperti ini, enggak ada. Sehingga tersebarnya fitnah itu sangat minim.
Zaman sekarang dengan adanya HP Android, media sosial, sosial media, itu sangat cepat sekali fitnah itu menyebar. Paham ya? Bermodalkan hanya tukaran nomor HP, nomor telepon, tukaran, kemudian sama pemiliknya, itu bisa komunikasi, interaksi, telepon, kadang apa tukaran foto, waliyadzubillah. Paham ya? Nah, itu harus kita waspadai, berhati-hati. Paham ya? Nah, yang namanya fitnah itu datang itu tiba-tiba. Dan biasanya pertama kali yang dirusak itu hati. Kalau hati rusak dia nggak kenal lagi sudah. Pokoknya nggak peduli. Pokoknya ini menurut kami adalah benar. Dan ini jalanku. Lihat dulu. Kalau itu maksiat, hindari. Sebelum datang waktu yang tidak bermanfaat lagi, penyesalan. Paham ya? Karena nanti ada waktu yang orang itu menyesal pun nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya dia menyesal, merengek-rengek, ingin segera diampuni, dikembalikan ke dunia, nggak bisa lagi. Yaitu kapan? Di akhirat nanti. Nah, sekarang mumpung di dunia ini, kalau ada rambu-rambu, kita lihat rambu-rambunya. Kalau lampu merah, jangan nekat. Itu kalau lampu merah, berarti rambu-rambu agar kita berhenti. Berhenti, jangan melanggar gitu loh. Lampu kuning saja, itu masih nunggu. Ya kan, masih menunggu kan. Nah, menunggu kepastian lampu kuning, setelah kuning itu merah atau hijau. Ya kan. Setelah lampu kuning kok ternyata merah, berhenti. Lampu kuning menunjukkan kehati-hatian. Ini perkaranya jelas nggak ini? Kalau jelas-jelas hijau, jalan gitu loh. Jelas-jelas syariat, jalan. Kalau jelas-jelas merah, berhenti. Nah, seperti itu. Karena menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati. Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini, kalau kita nggak hati-hati, walaupun kelihatannya dalam rumah, masya Allah, fulanah itu nggak pernah keluar, dia di rumah terus misalkan. Zaman sekarang ada HP Android ini, barakallahu fi. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya, berbahaya sekali. Paham ya? Ini bukan hanya orang-orang awam loh, orang ahlus sunnah pun kita kasih peringatan. Karena orang awam jelas lah, mereka bebas lah. Tapi kalau ahlus sunnah ini kan ada rambu-rambunya. Orang yang paham sunnah, ya, paham Al-Quran, paham syariat yang benar, ada rambu-rambunya. Nggak sebebas yang kita bayangkan. Makanya kita harus bijak. Apalagi anak-anak kita yang baru tumbuh dewasa, ya kan, anak-anak kita yang belum paham cara menggunakan pisau itu HP, maksudnya istilahnya kalau HP anak kecil. Nah, itu dikondisikan. Jangan terlalu dibebaskan sehingga apa? Merusak anak kita dari dalam rumah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Dari dalam kamar pun bisa. Antum lihat orang judi online tuh, itu kadang nggak di luar rumah loh dia. Orang yang judi online itu dalam rumah, bermodalkan dalam rumah, ngurung di kamar, berapa juta dia keluarkan uangnya. Seperti itu terjadi kan, seperti itu. Dia nggak di luar. Bermodalkan ada internet, ya kan, sinyalnya kuat, dah di dalam kamarnya. Judi online, mengeluarkan ratusan juta bahkan. Waliyadzubillah. Kalau menang itu bukan dikatakan mending ya. Menang pun dosa juga. Lah sudah kalah dosa lagi. Sudah kalah dosa plus punya hutang lagi. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi fitnah akhir zaman ngeri sekali. Apalagi sekarang dikenal dengan investasi ya. Investasi kalau online jangan pernah tertarik. Banyak penipuan, banyak modusnya itu. Namanya investasi 3 juta, setiap bulan akan cair 1 juta. Modus. Antum transfer 3 juta, bulan pertama dikasih 1 juta, bulan berikutnya nggak dapat lagi. Rugi 2 juta. Investasi akan Masya Allah gitu ya. Masya Allah, ini pokoknya ini investasi yang luar biasa. Kalian hanya tanam 3 juta, per bulan dapat 1 juta. Ditransfer 3 juta, bulan pertama dikasih 1 juta sama pihak penipu ini. Yang bulan berikutnya nggak dikasih 2 juta, hangus nggak? Hangus, fitnah. Hati-hati. Kalau ingin investasi, tanam modal dengan orang-orang yang amanah, yang nampak wujudnya kerjaannya apa gitu loh. Kerjanya nggak nampak investasi. Hati-hati. Banyak penipuan sekarang, banyak sekali penipuan. Ya kita harus hati-hati, waspada, jangan bermudah-mudahan. Jadi fitnah akhir zaman ini ngeri sekali. Kita harus punya yang namanya pegangan syariat ini. Harus punya yang namanya apa? Pegangan, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa memilah dan memilih. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Jadi ini namanya apa namanya? Saddud dari'ah. Menutup pintu serapat mungkin sebelum terjadinya fitnah. Jangan ana lebih senang ngobati Ustaz daripada mencegah. Orang itu berpikir, dia lebih baik mencegah daripada ngobati. Namanya mencegah itu kan mencegah sebelum dia sakit. Dengan seizin Allah Ta'ala akan tercegah. Kalau ngobatin jadi sakit dulu. Namanya maksudnya gini. Nah, barakallahu fiik, di saat-saat tertentu kita perhatikan bagaimana cara mencegah fitnah agar tidak timbul. Bagaimana istri ini agar terkondisikan. Bagaimana anak perempuan kita ini agar selamat dari fitnah. Bagaimana anak-anak kita ini tidak terjerumus dalam fitnah. Itu dilihat rambu-rambunya. Dilihat rambu-rambunya, kemudian sampaikan arahan, bimbingan, nasihat semampunya. Selebihnya Allah Ta'ala yang menentukan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu
Renam ridha zauj an zaujatih min asbab dukhulil jannah. Masya Allah, lihat. Bagi para istri, bagi para wanita yang sudah bersuami, lihat ini. Jaminan surga bagi mereka. Tapi mereka yang mana? Tipe perempuan yang bagaimana? Tipe istri yang bagaimana? Lihat. Dan sungguh Rasul SAW telah menjadikan, Rasulullah SAW telah menjadikan ridhonya suami terhadap istrinya sebab masuk surga, bayangkan itu. Makanya istri itu kalau sudah tidak punya ridho terhadap suami, dalam artian suami tidak ridho terhadap istrinya, bawaannya itu marah, ribut, merengut, tidak pernah ceria di hadapan suaminya, alamat sudah. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Alamat kesengsaraan. Maksudnya istri yang setia, paham syariat itu, dia bagaimana caranya mencari agar suami itu ridho. Ridho dan senang terhadapnya, cinta terhadap istri tersebut. Nah, barakallahu fi. Jangan ngandalkan hanya penampilan, yang penting cantik, berhias diri gini, belum tentu dia ridho juga. Kalau cantik mukanya tapi buruk akhlaknya, tidak akan ridho seorang suami. Sahih. Nah, jadi jangan hanya ngandalkan cantik penampilannya aja. Lipstik 500.000. Afwan ya. Bedaknya sudah 200.000. Ya. Kemudian belum wangi-wangiannya. Nah, habis 100.000. Nah, alasannya untuk apa? Untuk membuat suami biar cinta. Tapi akhlaknya buruk. Tidak paham hak suami. Tidak pernah bersyukur. Dalam artian ketika suami gajinya sedikit, dia merengut. Nah, seharusnya dia kasih motivasi. Seorang istri yang baik itu masih motivasi pada suaminya. Di saat susah pun dia siap untuk susah bersama. Di saat senang, senang bersama. Itulah tipe suami istri yang baik. Paham ya? Saling pengertian. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Na'am. Jadi saling pengertian penting sekali. Karena pengertian inilah yang akan mewujudkan dia akan tenang. Lihat ini. Ridhonya seorang suami terhadap istrinya sebab masuk surga. Bayangkan ini. Nah, makanya kalau bagi seorang istri atau para istri yang kadang bikin marah suami, tapi marah yang sifatnya itu memang layak untuk marah ya, pantas marah, itu hindari. Pastikan bagaimana caranya suami itu senantiasa ria, senang, bahagia ketika menatap istrinya. Bukan hanya penampilan pada fisik wajahnya, mempercantik diri, tapi akhlaknya. Paham ya? Contohnya banyak sekali dan sebutkan para ulama mengenai bagaimana muamalah kesehariannya. Kemudian bagaimana seorang istri menyambut suaminya ketika pulang dari kerja. Itu sampai dibahas seperti itu. Paham ya? Sambutan yang senyum, yang manis, ya kan? Kalau bila perlu dibikinkan sesuatu yang disukai suaminya. Suaminya suka ngopi, bikinkan kopi. Suami suka teh, bikinkan teh. Ya. Suaminya biasa misalnya ngemil, carikan camilan-camilan. Walaupun hanya ala kadarnya. Itu udah menghibur. Sudah capek kerja seharian penuh, pulang disambut dengan wajah yang semrawut. Merengut. La salam wa la kalam. Pertanyaan pertama kali diajukan, gajinya berapa? Hati-hati. Paham ya? Nah, itu kurang tepat. Sambut dulu dengan cara yang halus. Senyuman. Bila perlu air minum tadi. Mungkin selama ini sudah capek kerja, tafadhol, silahkan. Kasih minum dulu. Nah, nanti setelah itu baru ngobrol-ngobrol yang lain. Itu trik di dalam kalau mencari keridhaan seorang suami. Dan seorang suami sepaham harus menghargai jerih payah istri juga. Sudah dibikinkan teh misalkan dia nggak cocok, ya cukup ya. Maaf belum siap, nanti insyaallah. Karena dia misalkan salah ya, istrinya bikinkan teh padahal suami sukanya kopi. Keliru berarti kan? Nah, sabar. Suami harus sabar. Berarti ini sudah ada menghargai menghargai jerih payah usaha istri. Istri berusaha untuk menyenangkan suami, ternyata salah. Suami sabar. Gampang, nanti tanya gampang. Walaupun dia tidak minum, yang penting dia tidak marah-marah gara-gara salah dalam menilai tadi. Mafhum, ini bagus sekali ya nasihat ini. Sebab seorang istri masuk surga, apa sebabnya? Mendapatkan keridhaan suami. Jadi kalau ada problem, permasalahan dalam rumah tangga, itu pasti ada. Jangan bilang, wah ini keluarganya sepulan, Masya Allah, akrab-akrab. Nggak pernah ada problem, nggak pernah ada masalah. Kita nggak tahu. Dan bukan tugas kita ngorek-ngorek, ya. Bukan tugas kita ngoreksi keluarga orang lain. Kita nggak tahu, mungkin dia punya masalah tapi pandai menyembunyikan, ya nggak? Itu malah terbaik. Jadi yang paling terbaik itu bukan ngumbar masalah di media sosial. Langsung ada masalah dikit di medsos. Kemarin anak mau ribut dengan suami marah, anak pun marah juga. Di posting di media sosial, status, untuk apa gitu loh. Karena orang yang baca status itu, ingat-ingat ya, orang yang baca status dalam HP atau misalnya, itu nggak semua orang suka. Kadang ada orang yang senang dengan kita, ada orang yang benci akan nyukurkan, ya syukur, kapok, itu kan, jelek semuanya. Makanya kalau ingin mengeluh problem dalam rumah tangga itu, pertama kepada Allah SWT, ya Allah mudahkan urusan kami dalam kekeluargaan. Dan itu nggak perlu diposting di media sosial keluhan itu, paham ya?
Dikit-dikit posting keluhannya, dikit-dikit diposting apa? Nah, ketika ada kejadian yang tidak baik dengan suaminya, itu justru mengumbar aib. Paham ya? Kalau ingin curhat, itu yang paling terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau kepada makhluk siapa? Orang-orang yang paham dan bisa memberikan solusi. Mungkin kepada para masyayikh, para ustaz, para asatidzah, atau orang-orang yang ilmu yang bidang solusinya, komunikasi. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum? Nah, ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai problem rumah tangga itu menjadi petaka, tapi pastikan problem itu menjadi pelajaran. Bahwasanya sebabnya kenapa sih kok ada problem? Sebabnya kenapa dalam rumah tangga ada permasalahan? Nah, yang paling pertama kali seorang istri ketika ada problem seperti itu, justru bagaimana cara membujuk suami agar suami itu ridho. Paham ya? Ini hukum asalnya seperti itu. Mafhum? Suami yang salah, Ustaz, suami yang ngeyel, suami yang gini. Sabar. Paham ya? Sabar. Selama masih bisa dikondisikan, masih bisa dimusyawarahkan, didudukkan permasalahannya, tenang dulu. Tenang sampai mendapatkan keridhaan seorang suami, selesaikan permasalahannya, problemnya pun hilang. Semuanya pun tenang. Nah, ini kita bicara syariat loh ya, bicara syariat. Nah, tanpa melihat per individu yang kehidupan beda-beda. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Farawat Tirmidzi min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka diriwayatkan hadis dari Ummi Salamah rawat Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata, ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Masyaallah. Jaminannya luar biasa nih. Perempuan mana saja kata Rasul sallallahu yang meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha terhadapnya, maka masuk surga. Bayangkan. Jaminannya luar biasa. Ya, seorang istri, seorang wanita ketika meninggal dunia, kemudian suaminya ridha terhadapnya, jaminannya apa? Surga. Ya. Nah, bukan malah meninggal dunia dalam kondisi suaminya sedang marah-marah, suami sedang murka misalkan, hati-hati. Ini menunjukkan hak seorang suami sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Istri pun punya hak yang harus ditunaikan oleh suami, sudah kita lewati kemarin ya, nafkah, ma'isyah, kehidupan. Paham ya? Nah, dan ini sudah kita selesaikan hak ini. Nanti masuk hak yang baru lagi, hak seorang rakyat terhadap pemimpinnya dan pemimpin terhadap rakyatnya. Nanti ada hak tersendiri, hak yang ke-7 nanti. Untuk hak yang ke-6 ini, poin suami istri ini, pastikan ingat baik-baik. Setiap orang yang sudah menikah, berkeluarga, itu pasti punya kesibukan yang baru. Punya kesibukan yang baru. Nah, kesibukan yang baru ini jangan sampai menyita waktu untuk mereka bahagia di rumah. Jadi pahami ya, masing-masing punya aktivitas, masing-masing punya kesibukan, tapi kesibukan ini jangan sampai menyita waktu yang mereka siapkan untuk mereka bahagia. Faham maksudnya? Nah, ketika punya anak pun bagi-bagi dengan anaknya. Ada waktu untuk anaknya, bercanda dengan anaknya boleh. Paham ya? Jangan waktunya full untuk kerja, pulang langsung tidur misalkan Afan, pulang langsung istilahnya bagaimana enggak pernah nengok anaknya, enggak pernah canda dengan anaknya, enggak pernah senyum di depan anaknya, salah itu. Salah. Kenapa? Karena dia belum pandai membagi waktu. Jadi ketika orang berumah tangga itu pastikan pandai-pandai bagi waktu. Apalagi dia seorang pengajar, seorang ustaz atau ustadzah misalkan, itu harus lebih pandai lagi. Kapan dia waktunya untuk orang lain dan kapan untuk keluarganya. Jangan full untuk orang lain, lupa keluarganya. Ya kan? Nah, ngajarin orang lain tapi nggak ngajarin keluarganya, salah. Paham ya? Nah, dia misalkan ustadzah atau ustadz misalkan, dia ngajari para santri, tapi ketika pulang rumah, udah nggak lihat anaknya mainan apa pun biarin, nggak dididik anaknya juga nggak dididik, salah. Paham ya? Pastikan orang itu bijak dan pandai mengatur waktu. Itu kalau dalam syariat namanya as-siyasah syar'iyyah, siasat yang syar'i, politik yang syar'i boleh. Kita atur waktunya, jam segini untuk apa? Untuk orang lain, dia ngajar. Oh, jam segini nanti untuk anaknya. Jam segini untuk suaminya. Jadi masing-masing itu ada haknya. Fa'ati likulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap ini hak itu haknya. Kami menyampaikan hanya fakta dan realita loh ya. Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah itu seperti itu. Kalau menyampaikan apa adanya. Tidak ada drama, tidak ada sandiwara. Yang ada hanya fakta dan realita. Paham ya? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kehidupan orang beda-beda. Tapi walaupun sebeda-beda apapun, kalau kembali pada syariat tenang sudah. Paham ya? Ngatur waktu. Ngatur waktu. Apalagi anaknya udah 2, 3, 4, 5. Memang kaedah yang namanya semakin banyak anak semakin banyak rezeki itu benar memang. Cuman jangan berarti cuman ingin perbanyak anak enggak mau ngatur, salah juga. Paham ya? Suami istri harus kompak. Suami istri harus kompak. Kalau udah punya anak bagaimana nanti? Kompak.
siap mendidik bareng. Nah, bagaimana cara mendidik anak kalau dia tidak punya ilmu? Berarti di situ ada peran seorang keluarga, suami istri ya pastikan punya ilmu sehingga bisa mendidik anaknya. Paham ya? Itu semuanya barakallahu fiik. Kalau ada perkara yang di luar kemampuan manusia, itu kita udah pasrah. Dalam artian bagaimana barakallahu fiik? Yang jelas kita sudah menyampaikan apa adanya, haknya sudah kita tunaikan, selebihnya Allah Ta'ala yang ngatur. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Karena hak suami istri ini bukan perkara yang remeh dan perkara yang ringan, perkara yang besar. Antum perhatikan baik-baik, terjadi apa? Perceraian, terjadi khulu'. Khulu' itu seorang istri minta pisah dengan suaminya, suami menceraikan istrinya, itu karena kurangnya mereka pemahaman mereka terhadap syariat. Semakin kurang paham terhadap syariat, semakin dia tidak paham cara mengendalikan, cara mengatur waktu, cara mengkondisikan kekeluargaan, itu semakin buruk keadaannya. Tapi dia paham syariat, paham Al-Quran, paham sunnah, ilmunya ada. Ketika marah bagaimana solusinya. Kemudian ketika ada permasalahan yang perlu diselesaikan bagaimana caranya. Ini permasalahan yang besar, yang bisa toleran atau tidak. Semuanya diamatin. Jangan bermudah-mudahan dikit-dikit marah anti talik. Kalau orang Arab seperti itu. Kamu aku ceraikan. Dikit-dikit anti talik kamu aku ceraikan. Lihat dulu permasalahannya apa. Cuman permasalahan sepele. Gara-gara masak kebanyakan garam ceraikan. Sepele enggak kira-kira? Ya. Masak gara-gara kebanyakan garam. Yang namanya pemula. Awal kali nikah itu kan enggak semua perempuan bisa masak kan? Masak sop malah keliru apa? Masak sop malah keliru masakan yang lain misalkan. Wajar. Seorang suami yang bijak yang paham dia akan menilai, wah ini karena baru latihan. Sabar, santai, tenang. Nanti lama-lama dia akan bisa berpengalaman. Caranya gitu. Bukan baru sekali masak langsung karena keliru masakannya, seharusnya masukkan garam keliru gula, manis berarti kan? Ribut akhirnya ceraikan, salah. Itu permasalahan yang tidak perlu cerai di situ. Cukup apa? Didudukkan permasalahannya, saling paham. Mafhum? Karena Rasulullah SAW menasihatkan nasihat yang bagus. Beliau suri tauladan kita, panutan kita. Beliau mengatakan ma'aba dalam hadis yang sahih tentang beliau, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah enggak pernah mencaci maki makanan. Rasulullah enggak pernah mencaci maki makanan. Suri tauladan kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita. Bagaimana? Beliau tidak pernah mencaci maki, menghina makanan sekalipun enggak pernah. Inistahau akalah. Jika beliau ingin makan, kalau senang, wa in kariha tarakah, wa in kariha tarakah. Jika Rasulullah enggak suka, tinggalkan. Enggak ngomel-ngomel, ngobrol sendiri, ngomong sendiri, caci maki ya enggak. Itulah solusi yang terbaik barakallahu fiik dalam rumah tangga, pastikan saling pengertian. Barakallahu saling pengertian ini ya, jangan sampai kurang perhatian terhadap syariat, akhirnya apa barakallahu fiik melanggar syariat. Wallahu alam yang kita ambil. Kita masuk dikit hak yang penting juga, yang kadang kalau kita enggak paham terjatuh dalam pemberontakan dan juga kesalahan yang fatal, yaitu mengenai hak seorang rakyat terhadap pemimpinnya. Dan hak seorang pemimpin terhadap apa? Rakyatnya. Masih ada 2 menit lagi. Kata beliau, al-haqqus sabi', hak yang ke-7, huququl wulad war ra'iyah. Hak-hak pemimpin dan rakyat sipil. Sebelum kami mulai, di sana banyak larangan seseorang mengajukan menjadi pemimpin. Tolong anak dipilih menjadi ini. Nah, itu ternyata ada larangannya. Apa kata Rasulullah SAW? La tas'al imarah. Kamu jangan pernah minta menjadi pemimpin. Tapi kalau ditunjuk jadi pemimpin, ditunjuk tanpa dia minta, laksanakan kepemimpinan dengan tanggung jawab. Itu dalilnya. Jadi nyalonkan aja dilarang gitu loh. Nyalonkan. Nah sekarang banyak orang yang malah nyalon. Ayolah. Sudah nyalon, pengennya hanya dapat kedudukan, jabatan, uang. Janji manis di awal, ketika jadi terpilih lupa dia janjinya. Banyak seperti itu? Banyak sekali. Makanya yang paling baik, paling selamat itu jangan pernah terpikir di benak kita jadi pemimpin yang sifatnya lebih besar. Mimpin dulu keluarga kita. Itu paling penting. Paham ya? Mimpin keluarga kita, tunaikan dulu, selamatkan dulu. Nah, itu paling terpenting. Makanya para ulama sama menasihatkan menjadi rakyat sipil lebih baik. Rakyat sipil yang paham apa? Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. RT berat loh, RT. Berat nggak kira-kira? Yang diurus itu bukan hanya keluarganya, tetangganya, RT, rukun tangga. RW lebih berat lagi, bukan hanya tetangga, warga. Warga lebih banyak cakupannya kan. Kadus apalagi, bukan satu warga, satu dusun dia pimpin. Berat. Kades lebih berat lagi, satu desa. Beberapa dusun dia pimpin. Camat lebih besar lagi cakupannya. Bupati lebih besar cakupannya, apalagi pemimpin pusat. Maka jadi pemimpin itu berat. Menjadi pemimpin itu berat. Berat apa tanggung jawabnya?
Paham ya? Nah, oleh karena itu jadi rakyat sipil seperti kita rakyat sipil ini kan. Rakyat sipil Sunni Salafi, paham Al-Qur'an, paham sunnah, selesai. Amalkan Al-Qur'an, amalkan sunnah, dakwahkan, sabar dalam berdakwah, selesai. Aman, tentram. Nah, kenapa? Karena nanti Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, likul na'am kullukum ra'in wa kullukum ra'in an mas'ulatih wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana dulu kamu memimpin, bagaimana? Wargamu itu ketika kamu memimpin bagaimana? Paham Al-Qur'an enggak? Paham sunnah? Salat enggak wargamu? Enggak salat. Gimana kamu jadi pemimpin? Mimpin warga, RW ya. Mimpin tangga, RT ya. Bagaimana tanggamu? Salat enggak mereka? Paham Al-Qur'an enggak? Paham sunnah enggak? Enggak. Berarti dia salah, gagal dalam memimpin. Karena seorang pemimpin itu ngarahkan rakyatnya ke akhirat bukan ke dunia. Kalau ngarahkan ke dunia setiap orang bisa, tapi ngarahkan ke akhirat perlu ilmu. Paham ya? Makanya dalam hadis yang sahih nanti sebutkan juga pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Makanya ra'iyah, rakyat sipil yang dia paham Al-Qur'an, paham sunnah, berjalan di atas apa? Bimbingan syariat yang sahihah, maka itu lebih baik. Enggak terlalu berat. Dan itu pun masih berat juga. Mimpin keluarga kan kalau sudah berkeluarga kan. Nah, bisa dikatakan mimpin keluarga aja berat, apalagi mimpin rakyat yang sangat banyak. Mafhum? Di situ motivasi buat kita, jangan pernah tertarik dengan jabatan. Namanya jabatan, ketenaran, biar terkenal, biar viral ya. Jadi pemimpin negara, pemimpin pusat misalkan, jangan pernah. Nanti ada nasihat yang bagus sekali, bahwasanya kita harus hati-hati di dalam apa? Bermuamalah dengan dunia ini. Dunia ini hanya sementara sesaat. Kalaupun dapat itu tidak selamanya, ya kan? Dan belum tentu semuanya dapat. Tapi kalau akhirat ini, sudah selamanya. Kalau orang mencari pasti dapat itu loh. Kalau akhirat ini, bedanya itu. Tapi kalau dunia ini terlihat sudah nggak selamanya, hanya sementara. Orang yang ngejar dunia belum tentu dapat, benar? Ya kan? Orang yang ngejar dunia semuanya dapat atau ada yang nggak dapat? Ada yang tidak dapat, karena yang dia kejar salah. Paham ya? Sedangkan akhirat ini, barakallahu fik, hanya selamanya. Kemudian orang yang tidak mengejar pun hanya dia berusaha untuk mendapatkannya, itu dapat akhirat ini. Ya, apalagi dia kejar untuk akhiratnya. Nah, ini motivasi buat kita semuanya agar kita semakin Semakin membuka mata kita lebar-lebar bahwasanya dunia hanya sementara. Dan itu pun tidak selamanya. Sedangkan akhirat kekal abadi selamanya dan tidak ada lagi setelah itu nanti. Kecuali ima surga, ima neraka. Nah, kita sedang menempuh jalan menuju mana? Surga. Semoga kita semua termasuk penduduk surga dan semoga kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.